Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah teman-teman semuanya, kita bisa bersua kembali meskipun melalui Zoom. Ini saat ini teman-teman apakah sudah pulang kampung? Atau masih di Jogja? Di jalan. Ada yang sudah di jalan. Dewi, Bu. Ada yang? Sudah ada yang pulang Saya kampung? besok pulang insyaallah. Tanggal? Oke. Ya, teman-teman semuanya, semoga teman-teman nanti ketika pulang dalam keadaan selamat sampai tujuan dan bertemu kembali dengan keluarga semuanya. Teman-teman semuanya, Amin. untuk pertemuan kali ini saya akan melanjutkan ya. Ini kita ulas terkait dengan macam-macam harta. Bagaimana pokok bahasan ini sudah saya sampaikan di grup WhatsApp, karena WhatsApp saat ini adalah media yang paling efektif untuk menginformasikan terkait dengan perkuliahan, terutama koordinasi dalam perkuliahan ini. Misalnya saya nggak masuk, saya akan masuk itu lewat WA group. Nah, teman-teman semuanya, di pagi hari ini kita lanjutkan terkait membahas masih masalah harta. Nah, apa sih harta itu? Apakah ada yang masih ingat apa itu harta? Atau menurut kalian apa sebenarnya harta? Saya yakin teman-teman semuanya memiliki harta. Meskipun kepemilikannya bisa saja kepemilikan sempurna dan kepemilikan tidak sempurna. Oke, silakan. Siapa yang punya harta? Nggak boleh juga ngaku miskin ya. Saya yakin semuanya punya harta. Nah, sekarang apa sih harta itu? Silakan. Siapa yang tahu? Raise your hand. Ayo, silakan. Apa itu harta? Kalian sekarang pulang naik mobil sendiri. Itu harta bukan? Harta. Harta. Kalau begitu harta itu apa? Sesuatu yang berharga yang kita miliki. Untuk mana ini? Mas Pandi coba di on kamera dong. On kameranya. Bentar, Bu. Oke, silahkan on kamera teman-teman yang lain. Harapannya sudah mandi ya. Ayo silahkan Mas Pandi. Oke, ayo silahkan sambil mempersiapkan sambil jawab, nggak apa-apa. Mas Pandi. Halo, kok tidak terdengar? Iya, Bu. Oke, silakan. Oke, silakan Mas. Apa yang dikatakan harta itu apa yang dimaksud harta? Sesuatu? Harta adalah sesuatu yang berharga yang kita miliki. Yang cara mendapatkannya halal dan baik. Oke. Yang lain, oke, Mas Pandi menyebutkan harta itu sesuatu yang kita miliki, kemudian sesuatu mempunyai nilai ekonomi atau berharga, ya, dan cara memperolehnya dengan cara yang halal. Oke, mungkin ada yang lain. Ini ada 2 orang ya. Satu akun untuk 2 orang. Mana sama siapa nih? Mas Ayam. Oke, silahkan. Ini belum pulang. Oke, yang lain? Saya sambil ketemu ya. Lama tidak ketemu, sebelum kalian pulang, setidaknya ketemu saya gitu ya. Silakan, yang lain. Mbak Nur Rahimah?
Apa sih sebetulnya harta? Kalau menurut saya yang saya tahu itu harta itu sesuatu yang berguna dan bisa Berguna, dimanfaatkan. Yang dapat ada, dimanfaat. Terus, ya Bu. berguna dan dimanfaatkan. Kita konsep harta menurut Islam. Ayo, tadi sudah dengan Mas Pandi menyebutkan dengan cara yang dibenarkan oleh Islam. Ayo satu lagi dilengkapi, Mbak Nurrohimah sudah betul, Mas Pandi juga sudah betul. Ayo silakan satu lagi, Mbak Delta Vita. Ayo, yang lain. Itu yang 2 orang berjamaah mau jawab. Mas Manal sama Mas Azam. Loh, mau jawab? Apa Harta. yang dimaksud harta? Harta itu Aa, sesuatu yang bernilai dan dapat diambil bernilai. manfaatnya. Kalau harta dalam Islam, Aa, sesungguhnya harta itu hakikatnya milik Allah. hakikat Lalu Bu, harta hakikatnya memang milik Allah. Ya. Sekarang pertanyaan ya Bu. saya, apa sih harta itu menurut Islam? Kalau secara ekonomi, kalau menurut umum, gitu ya, harta secara umum itu adalah sesuatu yang mempunyai nilai ekonomi dan dibutuhkan oleh manusia. Itu secara umum. Tapi ada pembatasan harta menurut Islam. Batasannya apa? Batasannya apa? Tidak semuanya loh, itu bisa kita konsumsi. Tidak semuanya loh. Kalau kita cara Ada memperoleh, yang wajib dizakatkan, Bu. gimana? Gimana Mas? Ada harta yang perlu dizakatkan. Ada harta yang perlu dizakatkan ya. Sekarang Ramadan ada harta yang wajib dizakati ya. Oke teman-teman semua, jadi harta menurut Islam itu adalah sesuatu yang memiliki nilai ekonomi, gitu kan? Bermanfaat dan dibenarkan menurut syariat. Apakah kemarin kita sudah membahas tentang macam-macam harta, gitu kan? Kita nanti macam-macam harta itu banyak sekali. Salah satunya harta mutakawin dan ghairu mutakawin. Gitu kan? Harta mutakawin itu apa? Berangkat dari definisi tadi diturunkan. Oh ternyata tidak semuanya harta itu boleh dimiliki dan dimanfaatkan oleh umat Islam. Yang dimanfaatkan umat Islam apa? Ayo, yang boleh diambil dimanfaatkan oleh umat Islam apa? Mal mutakawim Bu. Nah iya, contohnya. Contohnya apa? Rumah, harta yang didapatkan dengan cara yang halal. Rumah didapatkannya dengan cara yang halal. Dia membeli. Uangnya dari mana? Dari hasil bekerja. Sekarang kalau konteks yang terjadi di Indonesia, banyak koruptor. Dia memperoleh harta nggak? Orang korupsi itu memperoleh harta nggak? Memperoleh. Tapi Memperoleh. dibolehkan nggak dalam Islam? Tidak. Tidak. Tidak halal. Tidak halal. Kalau begitu ini termasuk harta bukan? Ayo. Termasuk jenis harta apa? Gimana? Harta yang haram. Termasuk harta tapi Ghairu mutakawin. Caranya itu tidak dibenarkan dalam Islam. Ini Mas Faik ini profilnya itu pakai mobil ya. Tapi ini nggak tahu termasuk harta yang misli atau kini. Oke. Nah, teman-teman semuanya, saya akan mengulas, pada pagi hari ini saya akan menjelaskan harta dilihat dari padanannya. Teman-teman dapat melihat ya. Sudah terlihat? Sudah terlihat teman-teman?
Iya, Jelas Ibu. belum? Yang dilihat Iya, apa? Bu, jelas. Yang terlihat apa? Handphone, Motor. motor, mobil. Handphone, motor, mobil. Saya tanya, ada yang punya motor seperti ini? Ini Ada Bu, Manal, Vario. ada. Manal, Ada yang punya motor motornya seperti ini? Beat Karbo. Manal dan Ajam. Yang ini, Azam, Bu. yang ini, apakah ada? Manal punya itu, Bu. Tapi bukan iPhone, Bu. Irfandi 5, Bu. Oh, pada 5. Oke, ada yang di bawah ini? Nggak ada, Bu. Nggak ada. Ini lebih unik lagi. Ini ada? Nggak ada, Bu. Bapaknya Nggak Manal ada. punya, Bu. Serius ini. Alhamdulillah kalau punya. Manal punya yang ini? Punya, Bu. Punya, alhamdulillah. Ini apakah teman-teman lihat di kampus kalau di parkiran tuh melihat motor seperti ini? Ada, Bu, Mas Adi. Oke. Mas Adi, Bu. Ada Pandi, Bu. perumahan. Ini masih ada, Cok. Terus sekarang yang ini handphone ini handphone jadul ya. Apakah ada? Meskipun jadul kan nggak apa-apa ya. Apakah ada? Ada, Bu. Ada. Yang Ada, Bu, bawah? udah rusak. Yang bawah? Yang bawah ada, Bu, sholat. Oke. Nah, teman-teman semuanya, jadi harta jika dilihat dari padanannya, itu ada padanannya atau tidak dalam Islam itu disebut dengan harta misli. Harta misli itu apa? Harta yang ada padanannya di pasaran. Nah, tapi ada kalanya, gitu. Ada kalanya, ini sebelum ke situ, ternyata tidak di UMY ini ada nggak motor seperti ini? Menemukan teman-teman. Ada nggak ngelihat nggak? Yang ini nih motor ini nih. Yang Vespa. Lihat nggak? Nggak ada, Bu. Nggak ada ya. Nanti siapa tahu nanti dimodifikasi lagi. Ini kan nggak ada tutup kepala ininya ya, penutupnya. Nanti dimodifikasi, ada penutupnya, ada segala macamnya. Nah, teman-teman semuanya, kalau gitu ya, yang ini gitu ya, tadi ada misli. Misli itu harta yang ada padanannya di pasaran. Kalau harta kini itu harta yang tidak ada padanannya di pasaran. Ini kalau misalnya, kenapa motor yang mana motor ini, kenapa dikatakan misli? Ayo. Kenapa dikatakan misli? Kenapa dikatakan misli? Pasaran, Bu. Gimana? Karena banyak, Bu. Karena Di banyak. pasaran. Banyaknya di pasaran itu kenapa coba? Yang memproduksi Banyak siapa? pasaran, Bu. Banyak. Ya memang karena perusahaan, teman-teman itu memproduksi atau membuat motor, ini apa ini Vario ya, jenisnya Honda itu, mereknya Honda gitu. Ini memproduksinya tidak hanya satu, tapi memproduksinya berapa? Buktinya apa? Di daerah teman-teman yang saat ini sedang pulang, ada di Sulawesi, di Manado, di Lampung, kemudian di Jawa Barat, Jawa Tengah, Jogja, ada motor ini. Ini disebut harta misli, karena ada padanannya di pasaran. Nah, karakteristiknya apa? Kalau yang lihat motor kayak gini, karakteristik bahwa ini ada padanannya di pasaran apa? Ayo, siapa yang bisa? Karakteristiknya apa? Tipenya, mereknya, tahun keluarnya, ya. Ini masuk pada harta misli. Nah, ini produk atau barang-barang produksi ya, yang diproduksi oleh perusahaan, oleh pabrik.
Begitu juga yang di bawah ini, yang motor ini juga diproduksi gitu. Tapi produksinya banyak enggak? Ternyata meskipun diproduksi, produksinya sedikit, tidak banyak padanannya di pasaran. Ini masuk pada kategori harta kini. Kita lanjutkan terkait dengan harta misli. Nah, ini harta misli teman-teman. Indikator bahwa itu adalah harta misli, apa? Kalau beras, ini indikatornya dapat apa kalau beras? Kalau beras ditimbang apa ditakar? Takar. Takar. Ditimbang. Takar, ditimbang. Untuk daerah Jambi itu ditakar ya. Kalau di Jogja itu ya tergantung mau ditakar atau ditimbang. Kalau kain, Diukur. diukur. Kalau yang Diukur, bagus-bagus Bu. ini diukur. Tapi yang sudah kainnya itu sudah mungkin produksi yang gagal produksi biasanya ditimbang. Kalau ini pralon ini diapain? Diukur juga itu. motornya. Ini diukur. Diukur. Kalau telur Hitung. dihitung. Ada yang Ditimbang. 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 Ada yang Dihitung memang juga per bisa kan, biji. Bu? Belinya bijian juga ada. Kalau durian Dihitung. dihitung. Bijian ya belinya. Kelapa muda juga bijian. Nah teman-teman indikator ya. Tadi kalau itu produksi suatu produksi misalnya seperti motor, itu karakteristiknya tipenya seperti apa. Nah, dalam fikih itu kan kalau dulu menyebutkan karakteristik harta itu misli dapat ditemukan padanannya di pasaran, baik itu ditimbang, diukur, ditakar, atau bijian. Nah, sekarang kalau seperti tadi motor, maka termasuklah harta misli yang memang tidak ditimbang, tidak ditakar, tapi menyebutkan apanya? Menyebutkan merek, tipe, spesifikasi barangnya. Nah, dalam Islam teman-teman semuanya, harta misli dan kini ini ada konsekuensi, ada implikasi hukumnya. Misalnya kalau Mbak Jaltafika itu merusakkan motor yang unik tadi, konsekuensinya apa? Kalau merusakkan harta kini, Ganti ya sepadan. Ganti dengan harta nilai kini. sepadan, Bu. Ada nggak harta yang sepadan dengan harta kini itu? Kalau misli kan mudah didapat, tapi kalau kini Susah, Bu. Nggak ada. susah. Konsekuensinya kalau susah, maka apa? Harus menggantinya dengan uang. Harus dihargai. Siapa yang menghargai? Yang menghargai adalah pemiliknya. Oh ini motor ini bisa saja pada saat itu kalau hanya bentuknya polos saja, yang dasar mungkin berapa puluh juta. Tapi karena sudah dimodifikasi, nah modifikasinya itulah ilmu, gitu ya, yang itu menjadi unik dibandingkan dengan barang-barang yang lain. Berbeda dengan tadi motor teman-teman. Kalau motor yang tadi, yang Vario, rusak, oh ternyata masih ada di Honda, di dealer, tinggal ganti begitu saja. Nah, begitu juga kain. Ternyata kainnya misalnya beli, kemudian dihilangkan. Mungkin jatuh gitu ya. Maka ada penggantinya. Penggantinya apa? Persis seperti apa yang dihilangkan itu. Mudah, itulah harta misli. Nah, harta misli dan harta kini ini teman-teman semuanya boleh dijadikan objek transaksi dalam Islam. Kenapa boleh? Misli dan kini itu boleh dijadikan objek transaksi. Kira-kira apa? Bernilai, Kira-kira Bu. apa?
Kenapa boleh? Halal, Bu. Halal. Halal. Gitu. Indikator bahwa sesuatu itu boleh ditransaksikan dalam Islam, kata barang itu halal diperjualbelikan, halal untuk transaksi. Apalagi kepemilikannya itu kepemilikan sempurna. Tapi kalau kepemilikannya tidak sempurna, misalnya tadi apa yang tidak sempurna, motor itu ternyata ini pokoknya motor untuk berdua. Itu meskipun di BPKB-nya itu adalah milik satu orang, tapi sebetulnya akadnya bisa saja akad yang diberikan oleh orang tuanya ini motor untuk kalian berdua. Saling memiliki. Itu kalau ya pasti itu objek transaksi, tapi kalau nanti mau dijual harus uangnya dibagi dua. Nah, itulah yang disebut harta misli dan harta kini. Jadi itu berkembang teman-teman. Dulu indikatornya tidak menyebutkan merek gitu ya. Karena kalau pada masa Rasulullah misalnya itu apa yang ada? Kalau hasil tanaman berarti itu kurma, gandum gitu. Bisa saja kain gitu ya. Kalau di sana kan Abu Hanifah itu kan tukang jualan kain ya. Nah itu berarti kan nanti mencarinya seperti itu. Nah setelah perkembangan zaman tidak hanya hasil panen ataupun yang ditakar, ditimbang, diukur, tapi termasuklah tipe-tipe tadi. Kalau misalnya sepatu, merusakkan sepatu, merek sepatunya apa? Teman-teman mudah sekali untuk mendapatkan padanannya di pasaran. Nah, sampai di sini teman-teman sudah paham ya? Sudah paham? Terkait dengan harta misli, harta kini, dan konsekuensi hukumnya. Nah, tugas untuk teman-teman di slide berikutnya. Bentar ini kok. Nanti teman-teman tugasnya adalah mengidentifikasi, cari dalam kehidupan sehari-hari, teman-teman mengidentifikasi ini loh masuk pada padanan yang misli, ini masuk pada padanan yang ini. Tentu karena dikatakan harta ini teman-teman bahwa urep, adat, kebiasaan juga ikut berperan dalam mengidentifikasi bahwa ini masuk harta atau tidak. Ini diukur atau ditimbang. Setiap daerah itu kadang berbeda. Misalnya terkait dengan telur tadi. Mecahkan telur. Bukan bijian, tapi harus dengan ditimbang. Maka adat ikut menentukan bahwa ini harta. Ya betul ini harta misli. Tapi cara perolehannya untuk mengukurnya ketika mecahkan itu harus dengan jalan ditimbang. Kalau di situ menuntut timbang, timbang. Tapi kalau hanya sebiji ya ikut diganti sebiji. Jadi mengikuti adat setempat. Nah, ingat ya teman-teman, nanti teman-teman tugasnya adalah apa? Mengidentifikasi barang mana yang masuk misli dan barang yang masuk ini. Nah, tugas teman-teman itu semuanya nanti diupload di MyClass islamic.ac.id. Kumpulkannya kapan? Kumpulkannya seminggu berikutnya. Kalau sekarang itu tanggal berapa teman-teman? Sekarang tanggal berapa? Sekarang tanggal 14 Ibu. 14 April, Bu. Oh, pas 21 ya, nggak apa-apa. Tetap diupload. Silahkan nanti diupload dalam MyClass. Begitu teman-teman ya. Semoga teman-teman paham. Untuk materi berikutnya nanti kita lanjutkan. Saya akhiri dan mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukron, Bu. Terima kasih, Bu.